Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pema Oktalia Lisman, NIM 19220069, Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Pembangunan, Padang. Baiklah, saya akan merangkum materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai tugas akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Muhammad Hendra SE MM. Bab 1. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen merupakan proses perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pengarahan activating, dan pengawasan controlling kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia MSDM. Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan dengan potensi yang dimiliki masing-masing individu sehingga dapat merubah taraf hidup individu itu sendiri maupun negaranya. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup manajemen sumber daya itu sendiri, yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, human resources planning. Yang kedua, menganalisis jabatan dan pekerjaan, job analysis, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, perekrutan dan penyeleksian karyawan, recruitment and selection. 4. Orientasi dan industri. Memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya, organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kepada karyawan yang telah lulus seleksi, serta memperkenalkannya kepada karyawan-karyawan lainnya. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang keenam, penilaian prestasi dalam dan kinerja karyawan, performance appraisal. Yang ketujuh, perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah. 8. Memotivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. 9. Menjaga hubungan, melakukan komunikasi dengan serikat pekerja. Bab 2. Perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Kepuasan individu dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Yang kedua, tingkat organisasi. Organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk diperkerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Tingkat nasional. Sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja pada suatu negara. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, mampu memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas yang lebih baik dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat perencanaan sumber daya manusia ada 2. Yang pertama, manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Yang kedua, manajemen dapat menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, standar kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia makhluk hidup, situasi sumber daya manusia, serta kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Bab 3. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah bagaimana cara suatu organisasi atau perusahaan untuk menganalisis menempatkan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan sebuah kewajiban tenaga kerja terhadap pekerjaan sesuai keahliannya. Adapun analisis tenaga kerja. Analisis tenaga kerja adalah penilaian terhadap tenaga kerja yang ada dalam suatu departemen dan pindah ke dalam melalui atau keluar dari departemen tersebut. Analisis ini dapat mencakup jumlah tenaga kerja, komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya bab 4, penarikan tenaga kerja. Pengertian penarikan tenaga kerja. Penarikan yaitu proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tenaga kerja yaitu orang-orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan. Jadi, penarikan tenaga kerja adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi atau perusahaan tertentu. Tujuan penarikan tenaga kerja ada dua. Yang pertama, secara umum. Tujuan penarikan tenaga kerja secara umum itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan. Yang kedua, secara khusus. Ada 4. Yang pertama, untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan. Yang kedua, membantu dalam meningkatkan proses pemilihan tenaga kerja. Yang ketiga, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan. Dan yang keempat, yaitu melakukan evaluasi yang efektif. Alasan penarikan tenaga kerja ada 6. Yang pertama, berdirinya organisasi baru, adanya perluasan organisasi baru. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pemberhentian tenaga kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Bab 5. Seleksi tenaga kerja. Pengertian seleksi. Seleksi atau selection adalah proses indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk suatu jabatan atau cara tertentu. Tujuan seleksi yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Dan yang keempat, mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. Ada langkah-langkah proses seleksi. Yang pertama itu terima surat lamaran, yang kedua ujian, yang ketiga wawancara, yang keempat tes latar belakang dan surat referensi, yang kelima evaluasi kesehatan, yang keenam wawancara kedua dengan atasan langsung, dan yang terakhir keputusan atasan. Adapun kendala-kendala seleksi, yang pertama tolak ukur, yang kedua penyeleksi, yang ketiga pelamar. Bab 6. Penempatan dan program orientasi. Pengertian penempatan adalah penugasan terhadap seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru di suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan orientasi adalah pengenalan, pelatihan, dan pengembangan awal bagi karyawan baru mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Jenis-jenis penempatan yang pertama yaitu karyawan dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, ataupun level organisasinya. Yang ketiga yaitu karyawan dipindahkan dengan posisi lain yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, maupun level organisasi. Tujuan orientasi yang pertama. Tujuan orientasi itu membantu karyawan menyesuaikan diri dengan memperkenalkannya pada peran mereka masing-masing, organisasi dan kebijakannya, rekan-rekan kerja mereka. Adapun manfaat orientasi, yang pertama mengurangi kecemasan karyawan. Karyawan baru bisa mempelajari tugas dengan lebih baik. Dan yang ketiga itu mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Bab 7. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK.
PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan perusahaan. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja: yang pertama, selesainya perjanjian kerja tertentu (PKWT). Yang kedua, pekerja melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja. Yang keempat, PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure atau melakukan efisiensi. Yang kelima, pekerja meninggal dunia. Yang keenam, pekerja sakit berkepanjangan. Dan yang ketujuh itu pekerja memasuki usia pensiun. Adapun kompensasi bagi pekerja yang di PHK, ada yang namanya uang pesangon, yaitu pemberian berupa uang dari perusahaan kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK. Yang kedua, ada namanya uang penghargaan masa kerja (PMK). Adapun namanya uang ganti kerugian. Dan terakhir itu namanya uang pisah, yaitu pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atas pengunduran diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan. Selanjutnya, bab 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengertian pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan pelatihan. Yang kedua, tujuan pengembangan tenaga kerja. Ada 4. Yang pertama, memperbaiki kinerja tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengorientasi para tenaga kerja baru terhadap organisasi lain. Dan yang keempat itu bekerja secara benar dengan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai bidang. Cara pengembangan tenaga kerja mulai dari orientasi, pelatihan, serta pendidikan. Kompensasi. Kompensasi yaitu semua imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil kerjanya di perusahaan. Jenis-jenis kompensasi ada 3. Yang pertama, kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan langsung pada karyawan. Ketiga, yaitu kompensasi non-finansial, yaitu bayaran yang tidak terkait dengan uang seperti pelatihan kecakapan karyawan dan lingkungan kerja yang nyaman. Bab 9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Pengertian perencanaan karir. Karir yaitu semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Tujuan perencanaan karir: yang pertama, membantu pencapaian individu. Yang kedua, membantu pegawai mengidentifikasi kemampuan potensi mereka. Yang ketiga, bukti tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Manajemen karir. Manajemen karir yaitu proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Adapun pengembangan karir, career development, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Ada yang namanya karir tanpa batas, di mana yang pertama itu membangun komunikasi dua arah, menekankan keadilan dalam memberikan disiplin. Yang ketiga, mengatur privasi karyawan. Bab 10. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi itu hal yang menyebabkan, menyalurkan, mendukung perilaku manusia untuk bekerja giat dan antusias mencapai hasil optimal. Jadi, motivasi kerja yaitu suatu yang dapat menimbulkan semangat dan dorongan untuk bekerja. Prestasi. Prestasi yaitu hasil atas usaha yang dilakukan seseorang, wujud nyata, kualitas, dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
Manfaat prestasi kerja. Ada 5. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Dan yang kelima, yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Adapun produktivitas. Produktivitas yaitu keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 11. Kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Fungsi dari kepuasan kerja yang pertama untuk meningkatkan disiplin kerja dalam bekerja, untuk meningkatkan kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Adapun manfaat kepuasan kerja yang pertama meningkatkan gairah dan semangat kerja, dan yang kedua meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja. Akibat dari kepuasan atau tidak puas kerja. Yang pertama kinerja, yang kedua ketidakhadiran, yang ketiga motivasi, yang keempat konflik, yang kelima sikap, yang keenam masalah kesehatan, yang ketujuh itu rawan kecelakaan. Stres. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres itu mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasakan kekuatan kronisnya dengan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif. Penyebab stres. On the job stress. Beban pekerjaan yang berlebihan, yang kedua tekanan atau desakan waktu, yang ketiga kualitas supervisi yang jelek, yang keempat iklim politis yang tidak aman, yang kelima wewenang terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab, yang keenam frustasi, yang ketujuh konflik antar pribadi dan kelompok, 8 perbedaan antara nilai perusahaan dan karyawan, dan yang 9 yaitu berbagai bentuk perubahan. Of the job stress yaitu terdiri dari kekhawatiran finansial, yang kedua masalah yang berkaitan dengan anak, yang ketiga masalah fisik, yang keempat masalah perkawinan atau perceraian, dan yang kelima itu perubahan yang terjadi di tempat tinggal. Adapun cara-cara mengatasi stres yaitu yang pertama tidur cukup, yang kedua salurkan kemarahan, yang ketiga lepaskan emosi, yang keempat bicarakan kekhawatiran, yang kelima atur waktu dengan baik, yang keenam atur waktu istirahat, yang ketujuh makan yang baik, olahraga, dan melakukan hobi atau kegemaran. Konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam satu organisasi karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, dan tujuan serta sikap. Bab ke-12 yaitu budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Fungsi dari budaya organisasi yang pertama perasaan, identitas, dan menambah komitmen organisasi. Yang kedua alat pengorganisasian anggota. Yang ketiga menguatkan nilai dalam organisasi. Yang keempat meningkatkan mekanisme kontra perilaku. Yang kelima mendorong meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang keenam yaitu penentu arah organisasi, yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Perubahan organisasi. Secara etimologis, perubahan yaitu sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Faktor perubahan organisasi ada dua. Yang pertama faktor internal. Satu, kebijakan lingkungan. Dua, perubahan tujuan. Yang ketiga, perluasan wilayah operasi tujuan. Yang keempat, volume kegiatan bertambah banyak. Dan yang kelima, sikap dan perilaku diri para anggota organisasi. Yang kedua, faktor eksternal. Terdiri dari 1. Politik, 2. Hukum, 3. Kebudayaan, 4. Teknologi, 5. Sumber daya manusia, 6. Demografi, dan 7. Sosiologi. Pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi, organization development adalah
perubahan yang terencana. Perubahan tersebut dalam bentuk pembaharuan dan modernisasi terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi ada 4. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Yang ketiga, tahap pembaharuan dalam organisasi, dan yang keempat itu tahap implementasi pembaharuan. Adapun tujuan pengembangan organisasi, yang pertama yaitu manajemen perubahan yang terencana, yang kedua meningkatkan motivasi staf dan partisipasi, yang ketiga menghapus hambatan yang menghalangi pertumbuhan organisasi, dan yang kelima membangun budaya kerja di mana ada perbaikan terus-menerus. Karakteristik pengembangan organisasi ada 5. Yang pertama, keputusan penuh dengan pertimbangan. Yang kedua, diterapkan pada semua subsistem manusia baik individu, kelompok, dan organisasi. Yang ketiga yaitu menerima intervensi baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima yaitu sebagai alat analisis. Langkah-langkah pengembangan organisasi, yang pertama mengadakan pengkajian, mengadakan identifikasi. Yang ketiga menetapkan perubahan, menentukan strategi, dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. 13. Bab 13, audit sumber daya manusia. Pengertian audit. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari audit sumber daya manusia itu, yang pertama yaitu menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, efektivitas berbagai program dan aktivitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Manfaat audit sumber daya manusia, yang pertama mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. Yang kedua, mengingatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat itu memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Terakhir, bab 14, pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Adapun tujuan pemeliharaan sumber daya manusia itu sendiri, yang pertama meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, serta mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis. Pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan perlu melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja, antara lain kemanusiaan, peraturan pemerintah, dan ekonomi. Beberapa cara dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia ada 3. Yang pertama yaitu penyediaan poliklinik khusus milik perusahaan, yang kedua penyediaan dokter perusahaan, yang ketiga yaitu pemberian asuransi kesehatan. Demikianlah rangkuman mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.